Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sebelumnya, nama saya Raden Erika Maurenugraha dengan NIM 230500055 dari Prodi S1 Teknik Perminyakan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan remedial dari UAS mata kuliah Teknik Pemboran 1 semester 2. Yang pertama ada sistem sirkulasi. Dari penjelasan sistem sirkulasi sendiri, itu adalah merupakan rangkaian peralatan yang bekerja terpadu untuk mengalirkan lumpur pemboran dari permukaan menuju dasar sumur, kemudian mengembalikan lagi ke permukaan untuk diproses kembali. Proses ini dimulai dari penyimpanan dan pencampuran lumpur bahan kering seperti barit, bentonit, dan aditif lainnya disimpan pada seluruh di bulk mats atau mat house bahan kimia. Tambahan dapat disiapkan di chemical tank. Seluruh material ini kemudian dimasukkan ke mat mixing hopper. Di sini mat mixing hopper yang dibantu oleh centrifugal mixing pump untuk mencampur lumpur hingga homogen lalu dialirkan ke dalam tangki aktif. Dari tangki aktif, lumpur dipompa menuju standpipe, melewati hose, lalu masuk ke dalam top drive. Untuk dialirkan ke dalam rangkaian pipa bor, lumpur mengalir turun melalui pipa bor hingga mencapai mata bor atau bit. Pada titik ini lumpur berfungsi untuk mendinginkan dan melumasi mata bor sekaligus mengangkat serpihan formasi atau cutting ke permukaan melalui ruang anulus, yaitu celah antara si pipa dan dinding sumur. Lumpur telah membawa cutting keluar dari sumur akan masuk ke sel shaker. Yang memisahkan potongan formasi berukuran besar. Selanjutnya lumpur melewati sand trap untuk menghilangkan partikel pasir halus, lalu masuk ke sel shaker tank. Potongan formasi yang terpisah dari lumpur dibuang ke waste pit atau area pembuangan melalui dump valves. Dibuang lewat sini. Lumpur yang telah dibersihkan di dalam tangki aktif kemudian siap digunakan kembali untuk pemboran sehingga proses sirkulasi berlangsung secara terus-menerus. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk mengangkatkan cutting dari dasar sumur, mendinginkan, melumasi mata bor, dan menjaga kestabilan dinding sumur dengan tekanan hidrostatis, mengontrol tekanan formasi untuk mencegah blowout, serta membawa informasi geologi melalui cutting dan gas yang terikut. Lalu di sini ada operasional pemboran, sama seperti tadi, sama halnya. Proses ini juga dimulai dari hopper, tempat pencampuran material padat seperti bentonit yang tadi saya jelaskan. Habis itu dari mat tank, lumpur dipompa oleh mat pump yang mendapatkan suplai tenaga dari generator set dan full tank. Lumpur yang keluar dari mat pump masuk ke standpipe, lalu mengalir ke rotary hose menuju swivel, melewati keli, masuk ke dalam pipa bor sampai ke dasar sumur atau bit. Saat keluar dari mata bor, lumpur memiliki fungsi yang tadi saya jelaskan. Lumpur juga akan kembali naik, dialirkan ke sel shaker.
naik ke cell seeker, bisa ke lanjut ke degasser, descender, desilter, lalu untuk menghilangkan partikel-partikel lumpur atau pasir. Habis itu setelah bersih kemudian dikembalikan lagi ke mat tank dan siap dipompa lagi sehingga siklusnya berkurang. Selain itu ada jalur utama sirkulasi. Sistem ini dilengkapi BOP atau blowout preventer yang berfungsi untuk mengontrol tekanan formasi agar pemboran aman. BOP terhubung dengan kill line dan choke line yang diatur melalui manifold dan akumulator untuk pengoperasian hidrolis. Dengan ini, sistem sirkulasi lumpur tidak hanya memastikan proses pemboran berlangsung efektif, tetapi juga menjaga keselamatan operasi dan kualitas lubang bor. Habis ini adalah ilustrasi menampilkan komponen utama rig pengeboran dan aliran lumpur pengeboran dari permukaan hingga kembali ke tangki. Yang pertama, di atas ada crown block. Nih ada crown block. Crown block itu katrol tetap yang terpasang di puncak derrick. Fungsinya itu menahan beban menjadi titik balik bagi kabel baja atau drilling line yang menghubungkan traveling block dari traveling block yang bawah ini dengan drawworks. Cara kerjanya itu menarik atau melepas kabel, memandu kabel tersebut untuk mengangkat atau menurunkan traveling block dan drill string. Habis ini ada derrick. Ini derrick nih. Itu menara baja vertikal yang menopang seluruh sistem pengangkatan dan peralatan pemboran. Fungsi itu menahan beban peralatan pemboran, drill pipe dan lain sebagainya. Habis itu ada traveling block. Nih, ini traveling block. Traveling block itu katrol yang bergerak terhubung dengan hook dan drill string. Fungsi itu mengangkat dan menurunkan drill string bersamaan crown block. Kerjanya itu naik turun. Habis itu ada swivel. Ini ada swivel nih, ini swivel. Swivel itu peralatan yang menghubungkan traveling block dengan drill string, memungkinkan rotasi tanpa memutar kabel pengangkat. Fungsinya itu menyalurkan lumpur pemboran dari standpipe ke drill string. Ya. Sambil memungkinkan rotasi bebas. Habis itu ada standpipe. Ini kan standpipe ini yang hijau. Standpipe itu pipa vertikal besar yang membawa lumpur dari mat pump ke swivel. Dari mat pump ke swivel. Dari mat pump ke swivel. Habis itu ada rotary drive. Ini rotary drive. Itu sistem pemutar untuk memutar drill string dan bit. Biasanya fungsinya menggerakkan pahat bor untuk memotong formasi batuan. Habis itu ada Kelly. Ini Kelly nih di tengah. Kelly itu batang baja persegi atau heksagonal di atas drill string. Habis itu ada BOP. Nih, BOP, blowout preventer. Perangkat keselamatan kepala sumur. Habis itu ada mat pump. Ini mat pump, ini mat pit. Mat pump itu ada pompa piston atau linear besar untuk mengalirkan lumpur pemboran. Mengalirkan lumpur dari mat pit melalui standpipe dan drill string ke bit. Habis itu cara kerjanya menghisap lumpur. Habis itu ada mat pit di sini atau tangki lumpur untuk menyimpan, mencampur atau mengontrol sifat larutan atau lumpur pemboran. Lanjut. Habis ini ada mat circulation system. Komponen sistem sirkulasi lumpur ini pada operasi pemboran biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama: permukaan, dalam sumur, dan pembuangan atau pemrosesan kembali. Ini sama kayak tadi, ada dari ada mat pit, missing hopper, lalu ke mat pump, habis itu ke mana nih? Oh, dari sini ya. Pokoknya dari sini sama aja kayak tadi.
jelasin, cuman beda gambar. Habis ini ada bagian atas drill string atau dari permukaan ke bawah. Yang pertama itu ada swivel. Ini swivel nih. Swivel itu perangkat putar untuk menggantungkan di bawah traveling block. Fungsinya untuk menghubungkan drill string dengan hook, memungkinkan pipa berputar bebas. Habis itu ada swivel. Ini swivel spec 7 spec 7. Itu biasa sambungannya kan pendek nih, sambungan pendek untuk mengadaptasikan ulir atau thread dari awal, dari swivel ke Kelly atau komponen di bawahnya. Habis itu ada Kelly Cook. Itu biasanya opsional ya, karena katupnya di dalam Kelly itu yang dapat menutup aliran lumpur. Fungsinya mencegah lumpur jika terjadi kick atau kebocoran saat sambungan. Habis itu ada upper offset. Upper offset itu bagian Kelly yang memiliki diameter besar. Ada Kelly batang panjang. Ada low offset. Low offset itu sama seperti tadi ya. Upper offset ke upper offset itu di atas. Di atas Kelly. Kalau ini di bawah, bagian bawah Kelly. Di sini ada tool join. Tool join itu penyambung dari pipa ke pipa. Buat sambungan itu disebut tool join. Habis itu ada ini apa namanya? Ada drill pipe, pipa baja panjang. Ada drill collar, ada bit sub sama bit. Bit itu ini ya. Bit itu alat pemotong dari ujung drill string. Ada komponen nozzle holder. Ada retaining nut ini. Itu untuk komponen nozzle yang posisinya di dalam nozzle holder body. Itu biasa cara kerja dikencangkan pada ujung nozzle holder. Habis itu ada nozzle-nya. Ini nozzle-nya nih. Fungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus ke ruang bakar. Habis itu ada spacer. Spacer itu memberi jarak yang tepat antara komponen dalam nozzle untuk mengatur tekanan dan aliran. Habis itu ada push short. Ada push short. Push short ini meneruskan gaya dari nozzle spring ke jarum nozzle. Habis itu ada nozzle spring ini kayak kabel kelilit gitu. Nozzle spring ini fungsinya menahan jarum nozzle agar tetap tertutup saat tekanan bahan bakarnya rendah. Habis itu ada adjusting seam untuk mengatur kekuatan tegas-pegas. Habis itu ada nut. Ini nut untuk mengencangkan adjusting seam pada tempatnya. Habis itu ada gasket ini. Gasket itu fungsinya untuk menahan kebocoran bahan bakar di area sambungan. Kalau nozzle holder itu adalah menjadi rumah untuk semua komponen dari nozzle sendiri. Kita lanjut. Ada soal yang diketahui ini. Jawablah pertanyaan optimasi hidrolika berikut ini menggunakan konsep BHHP. Yang pertama, kehilangan tekanan di bit. Yang kedua, rate optimum atau QOPT. Ketiga, tekanan permukaan yang digunakan. Keempat, kombinasi ukuran nozzle. Kita jawab. Yang diketahui data lapangan kedalaman sumber 6.000 feet, rate minimumnya 444 galon per menit, rate maksimumnya 762 galon per menit, daya maksimum atau HP max-nya 1388 HP, itu batas max pump rate yang tersedia. Habis itu tekanan permukaan maksimalnya 2145 PSI. Habis itu densitas lumpurnya 11,2 ppg atau pounds per galon. Data flow rate pump rate test atau FPRT-nya atau di data lapangan itu Q1 nya 432 GPM, PP1 nya 560 PSI, Q2 nya 211 GPM, dan PP1 nya 155 PSI.
Habis itu menentukan aliran turbulen dan aliran laminar. Rumusnya Z sama dengan log dikali PP1 per PP2 dibagi log Q1 per Q2. Yang kita ketahui tadi lognya berarti log 560 per 155 dibagi atau per log 432 per 211. Yang kita dapat adalah 1,79. Itu kita sebut aliran laminar karena bernilai 1 itu aliran laminar. Kalau nyampe angka 2 atau lebih dari 2 itu alirannya turbulen. Aliran ini nih aliran si laminar. Aliran laminar itu dia fluida di dalam pipanya itu alirannya kayak lurus aja gitu, dia nggak gelombang-gelombang atau nggak muter balik atau nggak acak-acakan di dalam si pipa tersebut. Jadi fluidanya dia nyaman gitu, aman gitu. Lalu habis itu menentukan konstanta kehilangan tekanan. Rumusnya Kp sama dengan PP1 per Q1 pangkat Z, yaitu jadinya 560 per 432 pangkat 1,79. Kita dapat hasilnya 0,0107. Lalu gunakan flowchart BHHP menentukan kehilangan tekanan di pahat atau bit. Rumusnya PB sama dengan Z per Z tambah 1 dikali tekanan maksimal. Berarti 1,79 per 1,79 dikali 2145, karena tekanan maksimal kita itu 2142 yang ada di data lapangan tadi yang kita tulis. Kita dapat itu 1376,2 PSI. Jadi awal pompa itu kan memberi tekanannya 2142. Perjalanan fluida sebagian hilang di pipa dan anulus. Di sini kita jadi loss, sisanya sampai di bit. Jadi di nozzle bit terjadi penyempitan mendadak, kecepatan fluida naik, jadi tekanan turun drastis. Tercatat sebagai 1376,2 PSI. Jadi hasil energi tekanan yang hilang ini berubah menjadi jet fluida kecepatan tinggi yang membersihkan dasar sumur, memecah cutting, dan mencegah pengendapan. Lalu menentukan rate optimum atau QOPT. QOPT sama dengan Pmax per Kp Z ditambah 1 pangkat 1 per Z. Jadi 2145 per 0,0107 dikali 1,79 tambah 1 pangkat 1 per 1,79. Kita dapat 516,6 galon per menit. Dari sumbu Y ini itu adalah laju aliran yang dari gambar ini. Sumbu Y itu laju aliran Q atau galon per menit. Yang ini itu adalah sumbu Y itu efisiensi hidrolik atau ROP. Titik 516 ini berada di puncak kurva. Ini adalah sweet spot di mana hidrolik horsepower di bit maksimum. Tekanan permukaan Pmax ini digunakan sebagai batas sehingga QOPT itu tidak melewati kemampuan pompa dan peralatan permukaan. Menentukan data lapangan permukaan. Data yang kita ketahui tadi data lapangannya tekanan maksimalnya 2145 PSI. Di situ menentukan kombinasi ukuran diameter nozzle. QOPT 516,6 GPM, Qmax 762 GPM, QOPT kurang dari Qmax itu oke. Lalu ada QOPT 516,6 GPM, Qmax-nya itu 762 GPM. QOPT kurang dari Qmin itu oke. Habis itu menentukan kemampuan pompa rig HPS regular pump rig. Rumusnya HPS sama dengan tekanan maksimal dikali QOPT atau rate optimum per 1741. Berarti kita tulis tadi tekanan maksimal kita 2145 dikali QOPT yang tadi kita dapat 516,5 per 1741. Kita mendapatkan hasil 646,4 HP. Jadi ternyata tenaga pompa yang kita butuhkan itu sebesar 646,4
HP, sedangkan batas maksimal pabriknya itu 1383 HP. Jadi itu HPS-nya itu lebih kecil dibanding HP Max, dimana HPS-nya 646,4 HP, sedangkan HP Max itu 1388 HP. Lalu habis itu menentukan luas nozzle. A sama dengan rho mat atau densitas mat dikali QOPT pangkat 2 pas 10.885 dikali PB sama dengan 11,2. Itu data densitas mat yang kita punya dikali 516,5 pangkat 2 per 10.585 dikali 1376,2. Kita mendapatkan hasil 0,2051 inci pangkat 2. Menentukan diameter nozzle berarti 32 akar 4 dikali A per 3 kali Pi. A nya itu tadi si luas nozzle, berarti 32 akar 4 kali luasnya itu tadi 0,2051 per 3 kali Pi nya itu 3,14. Kita mendapatkan nilai 9,44 inci. Kita bulatkan menjadi 9 inci atau sebagai X. Jadi pahat yang digunakan kan adalah trikon bit. Jadi rumusnya itu X, 3 menjadi X kurang X kurang X tambah 1. Berarti tadi kita X nya 9 kurang 9 kurang 4, karena kan 9 ya 9 kurang 9 kurang 4. Jadi 2 kon berdiameter 9 in dan 1 kon berdiameter 4 in. Lanjut ada pengeboran ya, sumur pengeboran. Pengeboran awal itu di bit itu dipasang di drill string, kemudian mulai pengeboran dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah menuju kedalaman dangkal. Kedalaman dangkal. Diameter lubang di tahap awal itu biasanya besar untuk memudahkan pemasangan casing pertama. Pemasangan konduktor casing. Habis itu jangan lupa dikasih casing su, habis itu disemen. Lanjut ke intermediate casing, jangan lupa dikasih casing su, habis itu disemen lagi. Habis itu production casing, jangan lupa kasih casing su, habis itu disemen. Habis itu cementing intermediate, jangan lupa pengeboran production hole, habis itu pemasangan production tubing. Ini production tubing setelah casing permanen terpasang itu dimasukkan production casing atau pipa produksi. Fungsi membawa minyak dan gas dari reservoir ke permukaan, dipasang packer di antara tubing dan casing untuk mencegah aliran di anulus. Soal nomor 2, kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit itu 1.000 US. Sewa rignya itu 500 US dollar per jam. Sewa downhole motornya itu 5.000 US dollar per hari. Waktu round trip 1 jam per 1.000 feet. Laju penembusan atau ROP dalam satuan feet per jam sebagai fungsi waktu koma jam untuk T lebih dari 1 dengan persamaan ROP sama dengan 25 kurang T kurang 1 hitung dengan interval waktu per 2 jam. Pertanyaannya, kapan bit harus diganti? Berapa harga CPF? Berapa total cost sampai penggantian bit? Coba kita jawab. Kita catat dulu tadi apa yang diketahui dari data yang kita. Habis itu yang pertama, sewa DHM-nya dulu berapa? 5, berarti kita nulis 5.000 US dollar per 24 jam per hari. Kita mendapatkan 208,3 US dollar per jam. Sewa downhole motornya. Habis itu kita nyari CR. CR itu recost ditambah
Sewa DHM request itu yang kita datanya itu 500 US dollar ditambah sewa DHM itu 208,3 US dollar, mendapatkan 708,3 US dollar. TT-nya itu 1 jam per 1000 feet dikali kedalaman sama dengan 1 jam per 1000 feet dikali 10.000 feet, itu mendapatkan 10 jam. Itu tripping atau round trip waktu cabut pasang pipa. CB-nya itu 1000 US dollar. ROP-nya itu 25 kurang T kurang 1 menjadi satuan feet per jam sama dengan 25 kurang 10 kurang 1 sama dengan 25 kurang 9 menjadi 16 feet per jam. Kita lanjut. Habis itu ada F, mencari kumulatif footage atau FT. Itu ROP kali 2 ditambah kumulatif pada jam di atasnya footage. Itu yang kita tuh udah ngitungin dari interval per 2 jam. Jadi kita mendapat 44 tambah 44 tambah 40 tambah 36 tambah 32 mendapatkan 200. Habis itu kita nyari cost per feet atau CPF. Kita nyari CPF itu sama dengan CB tambah CR dikali buka kurung TT ditambah TR tutup kurung per F. Satuannya US dollar per feet. Itu berarti 1000 ditambah 708,3 buka kurung 10 tambah 10 per 200. Kita mendapatkan 75,83. Ini itu untuk CPF itu untuk waktu yang 10 jam. Jadi bukan optimal, bukan yang 16 jam. Yang 16 jam itu yang ini, bukan yang ini. Habis itu ada TR umur pahat dalam waktu jam itu setiap interval 2 jam, jadi 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kesimpulan itu bit harus diganti pada waktunya adalah 16 jam sebab untuk waktu 17 jam harga CPF sudah mulai naik harga per feet disebabkan karena bit mulai tumpul, laju penembusan sudah berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh bit yang tumpul. Sewa rig dan sewa DHM itu tidak mungkin berkurang harganya per hari atau per jamnya. Jadi harganya itu tetap. Harga CPF cost per feet optimumnya itu 71,83. Dari mana 71,83 itu? Ya karena pada waktu optimum itu terjadi kan pada si T16 kan, tercapai keseimbangan terbaik antara total biaya pemboran kayak bit cost ditambah read cost ditambah trip time dan footage yang dihasilkan. Total cost sampai waktu penggantian bit adalah mulai CPF T jam kedua sampai CPF jam ke-16 adalah 19.416,7 US dollar. Jadi bit itu perlu diganti jika laju pemborannya menurun, mata bit aus atau rusak, terjadi overheating, program pemboran memasuki formasi baru atau kondisi lubang bornya itu sehingga memerlukan tipe bit yang lain. Soal 3, pada program pemasangan intermediate casing diketahui densitas mat versus depth selama pemboran atau data-data densitas mat versus depth dari sumur sekitar ya. Untuk tekanan formasi tertinggi dengan densitas mat 16,2, swap faktornya untuk mencegah kick dari formasi apabila cabut drilling sebesar 0,3 ppg atau pounds per gallon. Surge faktornya untuk mencegah low circulation itu pada saat memasuki drill string sebesar 0,3 pounds per gallon. Safety faktornya 0,2 pounds per gallon. Jadi total gradien rekannya itu 16,2 tambah 0,3 0 tambah 0,3 tambah 0,2. Nah itu 17 pounds per gallon. Jadi di mana letak intermediate casing sesungguhnya? Jawabannya diketahui yang tadi. Jadi total density lumpur yang dapat memecahkan formasi itu 16,2 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2 menjadi 17 lb per galon. Kita hitung delta P sama dengan delta P itu perubahan tekanan 0,052 dikali MWIC-nya itu berat lumpur 14,2, MWR-nya itu berat lumpur ekuivalen pada kondisi normal, DN-nya itu
kedalaman formasi. Jadi 0,2 dikali 14,2 kurang 9 dikali 1500 mendapatkan hasil 406 PSI. Penentuan density lumpur tekanan diambil limit terjadi jepitan sebesar 300 PSI. 300 sama dengan 0,052 buka kurung MWIC dikurang 9 dikali 1500. Mencari MWIC itu kita mendapatkan nilai 12,85. Kita bulatkan menjadi 12,9 LB per galon. Penentuan density lumpur pada formasi yang sesungguhnya untuk duduknya casing 13/3/8 inci adalah rumusnya. Densitas sama dengan MOIC dikurang TM, berarti 12,9 dikurang 0,3. Ini tuh berat lumpur, sorry guys, sama aja kan densitas. Mendapatkan 12,6 LB per galon ini. Terus kita tarik ke atas, mendapatkan kedalaman hasilnya 2500 feet. Kemungkinan itu, kalau dari grafik ini itu si maksimum itu kan 16,2 pounds per galon, swap marginnya 0,3, habis itu surge marginnya 0,3 pounds per galon, safety marginnya 0,2. Jadi dalam program pemasangan intermediate casing itu batas tekan reka formasi ditentukan dengan menambahkan margin keamanan pada berat lumpur maksimum yang diperlukan untuk mengontrol tekanan formasi pada data ini. Berat lumpur formasi itu kan 16,2 beratnya, kemudian ditambahkan swap margin. Jadi jadi yang ini itu mud wedge yang 16,2 mud wedge berat lumpur. Itu ini ada margin swap atau margin swap margin. Jadi total margin ini total gradient tekannya 17. Di sini kemungkinan cocok atau terbaik pada contoh data ini pada kedalaman 10.500 feet, sehingga pemasangan casing yang direkomendasikan kedalamannya 10.500 atau 10.400 feet. Oke, sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.